Saya kasih tahu ya, kalau penahanan ijazah saya kenakan pasal KUHP 372 pidananya, penggelapan. Kedua, kalau minta duit saya kenakan pasal 374, itu pemerasan. Saya cuma minta kooperatif, kalau tidak saya akan perlakukan tempat ini kita segel. Dipulangin sekarang, jangan pakai nanya dan pakai kelamaan. Jadi ke manajemennya, hari ini negara hadir di sini. Dia udah harus selesai, kalau nggak selesai kita penjarain orang ini. Ini saya tegaskan, kalau tidak diselesaikan kita penjarakan orang ini. Teman-teman, itu tadi adalah potongan video ketika Emmanuel Ebenezer atau yang kita kenal dengan sebutan Noel Wamenaker Republik Indonesia ketika melakukan sidak ke banyak perusahaan. Gayanya yang meledak-ledak ketika melakukan sidak dan sedikit arogan dengan mengatasnamakan jabatan dan juga Presiden Prabowo membuat banyak orang itu terkesima, kagum, dan sangat berterima kasih kepada dirinya. Pada akhirnya kita tahu bahwa citra yang dibangun oleh Noel dengan gayanya itu ternyata tidak lebih hanyalah sebagai bungkus, sebagai sampul yang ia tampilkan seolah-olah sebagai pembela buruh, sebagai pembela kaum kecil, sebagai pembela karyawan yang siap melakukan apa saja demi kebaikan karyawan. Namun pada akhirnya ketika terbongkarlah OTT KPK, ternyata apa yang dilakukan Noel adalah sesuatu yang sangat di luar dugaan, berbeda 180 derajat dengan citra yang selama ini ia bangun di panggung depan. Ini tentu sangat ironis karena kasus yang menjerat dia itu adalah pemerasan untuk pengurusan sertifikasi K3, di mana di situ ternyata justru korbannya itu karyawan-karyawan yang mereka dikenakan biaya yang lebih mahal dengan cara dipersulit, diperlama proses pengurusan sertifikat K3-nya. Ini sangat di luar nalar kita. Ini menjadi sebuah peringatan dari kasus yang menimpa Noel. Kita bisa belajar dan kita bisa semakin berhati-hati ketika ada sosok-sosok yang begitu bagus, begitu sempurna di depan kamera. Jangan sampai kita mudah terbuai karena kita tidak pernah tahu yang terjadi di belakang layar seperti apa. Ketika ada pejabat yang membangun citra di depan kamera dengan begitu sempurna, justru kita mesti hati-hati dan kita harus lebih bijak dalam menilai apakah ini ada maksud tertentu di belakangnya, ataukah ini memang benar-benar murni yang dia lakukan berdasarkan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia yakini. Tentunya ini menjadi catatan positif untuk Komisi Pemberantasan Korupsi setelah beberapa waktu yang lalu terus terang saja dalam tanda kutip banyak kegiatan-kegiatan atau banyak yang dilakukan oleh KPK itu justru kontraproduktif. Namun untuk kali ini apa yang dilakukan oleh KPK itu patut kita apresiasi, mengingat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan dampaknya. Kita sulit membayangkan bagaimana seorang wakil menteri tenaga kerja yang seharusnya itu bersinergi dengan para pengusaha dan juga karyawan, tetapi yang terjadi justru show off yang dilakukan oleh Noel dengan cara menekan, melakukan sidak, bahkan memarahi staf-staf yang dalam tanda kutip mereka mungkin tidak terlalu paham apa itu detail permasalahan yang di dalam, namun yang terjadi justru Noel melakukan tekanan-tekanan mengatasnamakan negara, mengatasnamakan presiden, dan mengatasnamakan jabatannya sebagai seorang wakil menteri tenaga kerja. Tapi pada akhirnya ketika semua terbongkar, apa yang dibangun oleh Noel, citra baik yang dibangun Noel itulah akhirnya runtuh dalam seketika. Seperti istana pasir yang dibangun dengan begitu lama tapi dalam hitungan detik langsung hancur seketika tanpa bekas. Dan ini akan menjadi catatan kelam dalam sejarah Noel. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.